Halo semuanya, selamat datang di kelas Tantu. Gimana nih kabar teman-teman? Apakah teman-teman udah siap nggak menghadapi tes SKB CPNS maupun tes P3K untuk kemampuan teknis formasi administrator kesehatan nih teman-teman? Nah, di kelas Tantu kali ini ya, aku akan bahas nih sedikit mengenai akreditasi rumah sakit nih teman-teman. Nah, buat teman-teman yang baru bergabung ya, selamat datang ya teman-teman. Selamat datang di kelas Tantu. Nah, buat kalian yang baru pertama kali bergabung, jangan lupa untuk simak ya rekaman video kelas Tantu dari episode pertama sampai dengan episode yang terakhir nih teman-teman. Mudah-mudahan dari video-video kelas Tantu bisa membantu teman-teman ya dalam menghadapi tes SKB CPNS maupun kemampuan teknis P3K di formasi administrator kesehatan ya teman-teman. Dan jangan lupa ya buat yang baru bergabung untuk subscribe, like, dan sebarkan video dari kelas Tantu supaya channel ini makin berkembang nih teman-teman. Nah, sebelum kita mulai sesinya ya, di kelas Tantu kali ini yang akan dominan kita bahas adalah akreditasi rumah sakit. Nah, kebetulan nih teman-teman, akreditasi ini merupakan salah satu kisi-kisi materi resmi ya SKB di tahun 2024 dan juga kisi-kisi resmi dari tes kompetensi teknis P3K pada formasi administrator kesehatan. Nah, mudah-mudahan di video kelas Tantu kali ini bisa membantu dan memberikan gambaran mengenai bagaimana sih penyelenggaraan akreditasi di rumah sakit, teman-teman. Nah, adapun ya teman-teman, topik bahasan kita pada kelas Tantu kali ini yaitu mengenai penyelenggaraan akreditasi rumah sakit, standar akreditasi rumah sakit, dan juga tarif penyelenggaraan akreditasi rumah sakit teman-teman. Nah, jadi adapun salah satu hal yang perlu kita pahami terkait akreditasi ini adalah bagaimana sih sebenarnya akreditasi itu berlangsung di rumah sakit dan apa saja sih yang dinilai begitu ya teman-teman. Nah, jadi buat teman-teman yang saat ini sedang mempersiapkan diri untuk tes ASN ya, untuk SKB Administrator Kesehatan maupun P3K Adminkes, kalau misalnya kalian mau kita bahas lagi ya, apa nih kira-kira yang mau kalian request nih untuk aku bahas selanjutnya di video kelas Tantu, bisa kalian tuliskan ya di kolom komentar kira-kira dari kisi-kisi di tahun 2024 ini materi yang mana nih yang kalian belum terlalu jelas begitu ya. Nanti aku bisa pilih ya salah satu yang ingin aku bahas ya atau beberapa topik untuk episode kelas Tantu selanjutnya nih teman-teman. Nah, jadi di sini kita akan mulai ya teman-teman. Nah, adapun ya teman-teman, dasar hukum akreditasi rumah sakit itu mengacu pada yang pertama pastinya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 nih teman-teman mengenai rumah sakit. Nah, pada regulasi undang-undang ini kan yang paling tertinggi ya di regulasi kita di Indonesia sehingga turunannya bisa dalam bentuk peraturan pemerintah hingga peraturan Menteri Kesehatan nih teman-teman. Nah, adapun pada Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 ini, teman-teman bisa mengacu pada pasal 40 tahun 2009 ini ya, pada ayat 1 itu dalam upaya peningkatan mutu pelayanan rumah sakit, itu wajib dilakukan akreditasi secara berkala minimal 3 tahun sekali teman-teman. Nah ini minimalnya ya teman-teman. Nah kalau misalnya di PMK atau Permenkes nomor 12 tahun 2020 mengenai akreditasi rumah sakit, memang akreditasi itu diatur atau diselenggarakan setiap 4 tahun sekali ya teman-teman. Jadi kalian bisa cek kembali untuk generalnya mengenai aturan akreditasi rumah sakit itu pada regulasi Permenkes nomor 12 tahun 2020 teman-teman. Nah kemudian kalau misalnya peraturan pemerintah itu nomor 47 tahun 2021 teman-teman. Jadi peraturan pemerintah ini bisa jadi pedoman buat teman-teman dalam mengetahui bagaimana sih penyelenggaraan rumah sakit itu sendiri. Nah, balik lagi pada undang-undang. Jadi memang salah satu tujuan dari peningkatan mutu pelayanan dalam rumah sakit itu kan harus dilaksanakan akreditasi ya, teman-teman. Makanya diatur kembali ya untuk penyelenggaraan akreditasi itu pada peraturan pemerintah dan juga
Peraturan Menteri Kesehatan, teman-teman. Nah, kemudian kalau misalnya pasal 40 ayat 2 ini menjelaskan mengenai akreditasi dilakukan oleh suatu lembaga independen, teman-teman. Jadi tidak ada keterlibatan langsung Kementerian Kesehatan ya, teman-teman, di dalamnya, karena memang Kemenkes ini memilih atau menunjuk beberapa lembaga akreditasi, teman-teman, yang ditugaskan untuk melaksanakan supervisi di lapangan untuk menilai ya berdasarkan standar akreditasi yang berlaku. Kalau standar akreditasinya ya teman-teman, itu disusun oleh Kementerian Kesehatan. Nah, dari standar ini dijadikan pedoman oleh si lembaga independen ini. Nah, salah satunya contohnya KARS ya, yang paling terkenal ya. Nah, kemudian ada juga lembaga akreditasi yang lain, teman-teman. Nah, karena kita di bidang Adminkes itu memang sangat dekat dengan regulasi-regulasi, adapun regulasi pendukung untuk penyelenggaraan akreditasi rumah sakit yang bisa menjadi acuan teman-teman ya dalam mempersiapkan diri untuk menghadapi tes begitu ya. Kalian bisa merujuk pada Kemenkes nomor 1.7-Menkes-1128-2022 atau tahun 2022 ya, mengenai standar akreditasi rumah sakit, teman-teman. Memang ya, teman-teman, saat ini sudah keluar ya standar akreditasi rumah sakit untuk tahun 2024. Tapi karena kalian tesnya di tahun 2024, kemungkinan yang masih menjadi acuan adalah standar akreditasi rumah sakit di tahun sebelumnya, teman-teman ya. Jadi sebelum standar akreditasi di tahun 2024 ini terbit. Nah, jadi di sana kalian bisa lihat nih, nanti kita akan bahas, teman-teman, beberapa standar akreditasi yang memang menjadi penilaian akreditasi rumah sakit. Nah, kemudian ada Kemenkes nomor 1.7-Menkes-1119 di tahun 2022 itu mengenai tarif survei akreditasi rumah sakit, teman-teman. Jadi ini juga penting ya untuk diketahui buat pedoman teman-teman. Nah, kemudian lebih jelasnya ya teman-teman mengenai pedoman survei akreditasi rumah sakit juga bisa teman-teman download ya. Jadi ini mengacu pada keputusan Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan. Jadi ingat ya teman-teman, kalau misalnya akreditasi rumah sakit itu berada di bawah Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan, teman-teman, di Kemenkes ya, ini masih ranahnya Kemenkes. Nah, itu kalian bisa download ya, bisa pelajari lebih lanjut. Nah, sedikit tips dari aku ya, teman-teman. Memang kita kalau misalnya melamar di Farmasi Administrator Kesehatan tidak akan bisa terlepas dari yang namanya regulasi-regulasi, teman-teman. Jadi walaupun kalian mendapatkan ringkasan di luar sana ya, tetap penting untuk kalian baca ya regulasi aslinya, teman-teman. Karena apa? Kalian juga harus ngecek ya gambaran kira-kira peraturan yang terupdate itu tahun berapa. Jadi pastikan sumber yang kalian dapatkan ya, dimanapun itu ya, mengenai ringkasan-ringkasan tertentu, itu kalian harus cek regulasi yang terbaru, apakah masih sama ataukah ada suatu informasi yang diperbarui. Karena memang kita di Adminkes ini erat kaitannya dengan regulasi yang bersifat dinamis. Bisa saja setiap tahunnya itu ada perubahan, ada pengurangan, ada penambahan seperti itu. Jadi saran aku kalau misalnya kalian udah menemukan regulasinya seperti misalnya akreditasi rumah sakit ya, itu kan PMK nomor 12 tahun 2020 nih. Nah, teman-teman bisa cek tuh, bisa download, bisa print out ya. Kalian bisa pastikan yang mana-mana saja sih yang penting itu kan. Kadang-kadang kalian bertanya-tanya begitu ya. Kalau misalnya cara aku belajar dulu, aku selalu berpatokan pada kisi-kisi atau FR di tahun-tahun sebelumnya. Nah, aku yakin pasti topik-topik soal itu tidak akan jauh berbeda dari topik-topik soal di tahun-tahun sebelumnya. Jadi mengaculah ya materi yang kalian pelajari dalam regulasi yang kadang halamannya itu ada ratusan begitu ya. Mengaculah pada FR atau kisi-kisi di tahun-tahun sebelumnya. Kira-kira gambarannya seputaran apa saja sih? Misalnya mengenai komponen akreditasi, standar akreditasi, kemudian masa berlaku akreditasi ya, berapa tahun. Nah, di bawah apa ya akreditasi itu dilaksanakan. Jadi itu yang bisa teman-teman telusuri lebih lanjut dalam regulasi resminya. Nah, jadi kalau ringkasan memang sangat membantu, tetapi kalian harus double check lagi untuk memastikan untuk kepastian dari konten atau konteks yang dibahas dalam ringkasan tersebut, begitu ya teman-teman.
Nah, jadi kalau misalnya kalian penasaran gitu ya, di mana sih dapat sumbernya ini? Jadi ini merupakan PowerPoint yang disampaikan oleh Direktorat Pelayanan Kesehatan ya, teman-teman, dalam sosialisasinya mengenai penyelenggaraan akreditasi pasca pandemi, teman-teman. Jadi ini aku jadikan sharing pedoman. Kenapa? Karena memang ada peraturan khusus ya, atau regulasi khusus yang diterapkan pada saat pandemi, teman-teman. Jadi pada saat COVID-19, para instansi kesehatan ya, atau institusi kesehatan itu tidak menyelenggarakan akreditasi. Kenapa? Karena memang kita tahu ya, mobilitas kita terbatas pada saat itu, sehingga penyelenggaraan akreditasi pun itu dibatasi, teman-teman. Nah, jadi tidak melaksanakan akreditasi selama fase pandemi kemarin. Tapi pada tahun ini sudah kembali berjalan normal. Nah, apa sih peraturan pada saat pandemi itu? Jadi pada saat pandemi, karena sertifikat akreditasi dari rumah sakit itu kan sudah berakhir nih, teman-teman. Nah, sehingga rumah sakit ini kemungkinan besar tidak bisa kerjasama dengan BPJS. Nah, untuk mencegah hal tersebut terjadi pada saat itu ya, jadi Kementerian Kesehatan itu mengeluarkan surat edaran, teman-teman. Jadi surat edaran itu nomor 133/2022. Jadi surat edaran ini menyatakan bahwa setiap rumah sakit ya, itu tidak diwajibkan melaksanakan perpanjangan ya untuk sertifikat akreditasinya, tetapi wajib membuat atau menyusun ya surat pernyataan komitmen ya, dan sertifikat akreditasi dinyatakan masih berlaku 1 tahun terhitung dari surat edaran yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Jadi istilahnya seperti ini, teman-teman. Setiap rumah sakit itu diinstruksikan untuk membuat surat pernyataan komitmen untuk segera melakukan akreditasi saat nanti sudah dicabut surat edaran ini ya. Artinya nanti kalau misalnya saat itu ya pandemi sudah berakhir, para rumah sakit ini harus segera melaksanakan atau mengajukan perpanjangan akreditasi begitu. Nah, jadi surat pernyataan komitmen ini ya, teman-teman, itu berlaku sampai 1 tahun, teman-teman. Jadi artinya rumah sakit masih bisa begitu ya melaksanakan kerjasama dengan BPJS walaupun sertifikat akreditasinya sudah tidak berlaku karena adanya surat SE ini dari Kementerian Kesehatan, teman-teman. Nah, kemudian kalau berdasarkan hasil sosialisasi ya dari Kementerian Kesehatan mengenai target dari Kementerian Kesehatan ya di tahun 2024 itu memang akreditasi itu diharapkan setiap rumah sakit itu 100%, teman-teman ya. Artinya apa? Seluruh rumah sakit itu targetnya sudah terakreditasi di tahun 2024, teman-teman. Nah, namun memang capaiannya di bulan Maret tahun 2022 itu baru 78%, teman-teman. Rumah sakit itu terakreditasi ya. Jadi terdapat 691 rumah sakit yang belum terakreditasi. Nah, kemudian kalau misal kita lihat dari tabel pie chart-nya ini ya, teman-teman, ada 37% rumah sakit dari total 78% itu ya yang mendapatkan predikat paripurna, teman-teman. Nah, jadi kita bahas lagi ya sedikit mengenai bagaimana sih situasi yang dihadapi rumah sakit pada saat pandemi. Jadi pada saat pandemi ya, teman-teman, adanya pemberlakuan SE ya yang lebih mendetail yang mengatur di tahun 2020 ya, yang baru pertama kali pada saat penemuan pandemi begitu ya, menyebabkan tidak adanya kegiatan akreditasi selama kurang lebih 1,5 tahun begitu ya. Jadi rumah sakit itu walaupun sertifikat akreditasinya sudah tidak berlaku, itu rumah sakit diinstruksikan menyusun surat pernyataan komitmen begitu agar kerjasama dengan BPJS itu masih bisa berlangsung, karena kan memang kalau misalnya sertifikat akreditasi itu tidak diperpanjang begitu ya, teman-teman, itu ada risiko pasien JKN tidak dapat dilayani, teman-teman. Jadi pasien-pasien yang melalui asuransi JKN begitu ya, itu diputus ya oleh BPJS karena memang kan salah satu syarat untuk mengajukan kerjasama harus melampirkan sertifikat akreditasi yang masih berlaku, teman-teman. Nah, kemudian situasinya saat itu ada sekitar 2.000-an rumah sakit, teman-teman, yang habis atau akan habis begitu ya masa berlakunya pada akhir tahun 2022. Nah, jadi dikeluarkannya SE ini sangat membantu untuk keberlangsungan dari kerjasama antara rumah sakit dengan BPJS begitu. Nah, kemudian adapun alur
penyelenggaraan akreditasi rumah sakit ya teman-teman, itu ada tahapannya teman-teman. Jadi yang seperti kita lihat ya, pertama pastinya teman-teman harus mengajukan akreditasi dulu ya kepada siapa? Kepada lembaganya. Jadi di sini kalian lihat ya, dari rumah sakit itu mengajukan ke lembaga independen yang ditunjuk atau dipercayai begitu ya, sudah diakreditasi oleh Kementerian Kesehatan. Jadi lembaga ini nanti akan mengajukan ya. Jadi lembaga ini akan memeriksa persyaratan untuk akreditasi dan memberikan jadwal begitu teman-teman. Jadi setelah nanti sudah diberikan jadwal, sudah komunikasi lah artinya rumah sakit ini ya teman-teman. Jadi rumah sakit ini sudah berkomunikasi dengan lembaga. Nanti dari rumah sakit ini akan diberikan sejenis apa ya, sistem untuk pelaksanaan akreditasinya gitu dari lembaganya langsung ya. Jadi ada secara online maupun secara offline, itu tahapan akreditasi di nomor 3 ya. Jadi misalnya secara online itu pemeriksaan dokumen biasanya teman-teman. Jadi telusur dokumen dan klarifikasi dokumen biasanya ya teman-teman. Setiap kelompok kerja pada saat akreditasi ini di rumah sakit akan disiapkan dokumen-dokumen yang diperiksa, kemudian dicocokkan dengan standar yang berlaku. Jadi standar ini dari Kementerian Kesehatan ya teman-teman, digunakan oleh lembaga independen untuk melaksanakan survei begitu ya, dalam artian memeriksa gitu apakah dokumennya sudah sesuai atau belum gitu. Nah setelah dilaksanakan secara online untuk pemeriksaan dokumen, baru kemudian secara offline dilaksanakan telusur lapangan teman-teman. Jadi surveyor dari lembaga ini turun di rumah sakit untuk ngecek bagaimana implementasi dari standar-standar akreditasi teman-teman. Jadi nge-recheck lagi dokumen dan juga memastikan implementasinya di lapangan. Nah jadi ini yang menyelenggarakan lembaga independen akreditasi ya teman-teman, jadi bukan Kementerian Kesehatannya langsung. Nah kemudian kalau misalnya lembaganya ini sudah selesai begitu ya teman-teman untuk melaksanakan survei, nah udah dapat nilainya, jadi nilai dari akreditasi ini disampaikan ya, dilaporkan hasil akreditasinya dan juga hasil rekomendasi dari apa yang menjadi temuan di lapangan begitu ya, akan disampaikan oleh lembaga kepada Kemenkes teman-teman. Jadi disampaikan ke Kemenkes. Ingat ya, yang mengurus akreditasi adalah Direktorat Pelayanan Kesehatan. Jadi Direktorat Yankes ini ya di bawah Kemenkes akan menerima laporan dari lembaga independen akreditasi. Nah kemudian dari Kemenkes itu akan mengeluarkan sertifikat akreditasi ya, menerbitkan. Jadi makanya kalau kalian lihat ya di sertifikat akreditasi itu ada tanda tangan direktorat atau direktur yang membidangi akreditasi rumah sakit, yaitu Direktorat Pelayanan Kesehatan teman-teman. Jadi nanti diserahkan sertifikatnya ya, baik melalui Dinas Kesehatan maupun secara langsung kepada rumah sakit teman-teman. Karena kan Dinkes ini tetap berperan ya dalam melakukan pembinaan terhadap pemenuhan dokumen yang masih kurang misalnya ya, atau enggak dari cara mereka nanti menindaklanjuti rekomendasi yang keluar pada saat selesai penilaian akreditasi ini oleh lembaga teman-teman ya. Jadi perbaikan-perbaikan itu biasanya selalu ada ya, apa aja yang perlu diperbaiki lagi ya, makanya nanti akan disampaikan kepada rumah sakit untuk memenuhi perbaikan-perbaikan yang harus dilakukan. Nah nanti peran Dinkes ini ya, Dinas Kesehatan kepada rumah sakit itu dia memastikan bahwa rumah sakit mengikuti alurnya begitu. Jadi dalam artian rumah sakit itu ada upaya rencana tindak lanjut dari hasil rekomendasi yang keluar dari Kementerian Kesehatan, di mana memang rekomendasi ini kan datangnya dari lembaga namun disampaikan oleh Kementerian Kesehatan. Begitu kira-kira ya alurnya. Jadi paham ya, dari pertama mulai dari proses pengajuan, kemudian verifikasi berkas, tahapan akreditasi, dilaporkannya hasil akreditasi, kemudian keluarnya sertifikat akreditasi. Jadi inilah alur penyelenggaraan akreditasi di rumah sakit teman-teman. Buat teman-teman yang bekerja di sektor swasta yang belum pernah terekspos dengan yang namanya akreditasi ya di rumah sakit, mudah-mudahan alur yang sederhana ini bisa memberikan gambaran ya buat teman-teman bahwa akreditasi itu seperti ini loh prosesnya gitu ya. Jadi jangan khawatir, kita sama-sama belajar nih di kelas Tantu ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk bekal kalian ya buat menjadi teman belajar terbaik teman-teman ya dalam mengikuti ujian ASN di Formasi Administrator Kesehatan. Oke, kita lanjut. Tadi kan pasti penasaran ya, siapa sih sebenarnya lembaga penyelenggara akreditasi rumah sakit? Nah, yang paling terkenal ya, yang paling banyak digunakan di Indonesia karena memang yang paling tertua ya bisa dibilang, yaitu Komisi Akreditasi Rumah Sakit atau biasa disebut KARS teman-teman. Jadi KARS ini merupakan lembaga non struktural ya teman-teman. Jadi ingat ya, non struktural. Jadi dalam artian
mereka ini dari lembaga independen. Jadi beliau-beliau yang menjadi surveyor teman-teman untuk cek di lapangan begitu ya, untuk menilai teman-teman, mengadakan survei itu merupakan lembaga di luar Kementerian Kesehatan teman-teman. Jadi ini yang untuk di dalam negeri ada beberapa pilihan ya, mulai dari KARS, kemudian ada LAFKI, ada LAM KPRS, kemudian ada LARS DHP, kemudian ada LARSI juga. Jadi rumah sakit itu memiliki kewenangan atau hak untuk memilih mau pakai lembaga yang mana teman-teman. Jadi tidak ada seperti penunjukan begitu ya dari Kemenkes bahwa kalau rumah sakit ini pakai lembaga ini, kayak gitu nggak ada ya. Tapi rumah sakit diberikan keleluasaan untuk memilih lembaga akreditasi yang sekiranya dipilih atau dipercayai untuk melakukan akreditasi di rumah sakit yang bersangkutan. Begitu ya teman-teman. Nah, kemudian ada juga ya teman-teman, rumah sakit yang memang sudah siap begitu ya, kalau udah selesai diakreditasi di dalam negeri, dapat paripurna ya beberapa kali misalnya seperti itu, tertarik untuk melakukan akreditasi internasional gitu ya. Jadi kalau di luar negeri yang saat ini sudah diakui gitu ya oleh Kementerian Kesehatan, berdasarkan peraturan pemerintah ya nomor 47 tahun 2021 mengenai LIPA luar negeri ya, lembaga untuk penyelenggaraan akreditasi begitu ya, harus ditetapkan oleh pemerintah teman-teman. Jadi harus ada sejenis diakreditasi dulu oleh Kementerian Kesehatan. Jadi lembaga-lembaga ini pun juga melalui proses penilaian teman-teman, layak atau tidak menjadi perwakilan Kemenkes untuk menyelenggarakan akreditasi. Jadi yang sudah resmi ya, ada JCI sama ACHS ya, jadi Joint Commission International atau JCI sama Australian Council on Healthcare Standard atau ACHS. Jadi dua lembaga ini ya yang resmi bisa digunakan begitu ya, bisa menilai atau memberikan standar akreditasi internasional bagi rumah sakit di Indonesia. Nah, kalau misalnya teman-teman pada saat dinilai ya begitu ya rumah sakitnya, itu akan ada aplikasi online-nya teman-teman ya. Jadi data RS itu akan dikirim ke LIPA, ke lembaga itu melalui bridging ya, Sinar namanya di Kemenkes, dan juga SIM dari LIPA-nya. Jadi SIM LIPA ini bermacam-macam namanya ya teman-teman. Jadi ada yang namanya misalnya Sidokar gitu ya, atau yang lainnya lah gitu. Itu seperti sistem dari masing-masing lembaga, mereka punya sistem, nanti akan bridging teman-teman. Bridging dengan Sinar dari Kemenkes. Nah, jadi Sinar dari Kemenkes ini akan mendapatkan data yang sudah disubmit oleh rumah sakit gitu. Jadi misalnya data dari LIPA ya dikirim ke RS online ya, misalnya apa-apa saja yang menjadi keperluan, kemudian akan nge-link ya, akan berhubungan dengan data RS online yang ada di Kemenkes begitu. Jadi nanti data-datanya akan bridging. Nah, kemudian pasti teman-teman penasaran ya, karena memang regulasi dari akreditasi ini sangat dinamis ya, dari beberapa tahun terakhir ada beberapa perubahan, dan memang yang paling terbaru itu ada 4 ya teman-teman, hasil akreditasi berdasarkan berapa bab atau berapa sejenis standar yang sudah dipenuhi begitu. Nah, kalau misalnya berdasarkan peraturan di tahun 2022 ya teman-teman, jadi ini standar akreditasi berdasarkan tahun 2022. Sekarang itu ada standar akreditasi yang terbaru teman-teman, yaitu di tahun 2024. Namun memang karena baru banget terbit ya, dan baru banget disosialisasikan mulai tahun ini, jadi menurutku teman-teman bisa mengacu pada peraturan standar akreditasi di tahun 2022 untuk penentuan hasil atau predikat akreditasi maupun jumlah standar akreditasinya. Nah, kalau misalnya mengacu pada hasil akreditasi, kalau misalnya rumah sakit kalian bisa memenuhi seluruh bab ya, seluruh istilahnya standar begitu ya, dapat nilainya sempurna ya, minimal 80% teman-teman, itu akan dapat predikat paripurna. Kalau misalnya masih kurang begitu ya, kalau seperti misalnya utama gitu ya, 12 sampai 15 bab saja yang mendapatkan 80%, sedangkan yang lainnya itu mendapatkan nilai bab SKP misalnya dapat nilai minimal 80% gitu ya, itu akan dapat predikat utama. Jadi ini RS pendidikan dan wahana pendidikan ya teman-teman. Kalau misalnya rumah sakit non pendidikan dan non wahana pendidikan itu misalnya 12 sampai 14 bab itu mendapat nilai minimal 80%, kemudian bab SKP mendapat nilai minimal 80%. Jadi istilahnya karena totalnya itu ada 15 bab begitu ya teman-teman. Jadi itu bisa
diperhitungkan bagaimana persentase-persentase dari masing-masing bab itu berkontribusi terhadap penetapan predikat akreditasi. Jadi misalnya kalau kalian dapatnya madya begitu ya, berarti hanya 8 sampai 11 bab saja yang mendapatkan nilai 80%. Kemudian SKP-nya dapatnya minimal 70%, misalnya seperti itu ya. Tidak capai 80, maka dia akan masuk ke kategori madya. Begitu juga dengan predikat tidak terakreditasi, artinya belum memenuhi begitu ya. Berarti kurang dari 8 bab yang mendapatkan nilai minimal 80%. Jadi ini SKP penting ya teman-teman untuk penetapan dari standar akreditasi. Nah, adapun struktur standar akreditasi ya teman-teman. Jadi ada topik utama ya, setiap standar itu ada babnya dalam proses bisnis dari rumah sakit. Kemudian ada standar di dalam bab. Jadi bab dulu ya, kemudian ada standar di dalam bab, kemudian baru ada EP atau elemen penilaian ya di dalam standar akreditasi tersebut. Nah, jadi ini poin-poin rinci yang harus dipenuhi gitu ya. Nah, kemudian di sini berdasarkan Kemenkes nomor HK.0107/Menkes/1128/2022 ya mengenai standar akreditasi itu dikelompokkan menjadi 1 ya, manajemen RS, 2 pelayanan berfokus pada pasien, 3 sasaran keselamatan pasien atau tadi dikenal dengan istilah SKP. Ini biar kalian nggak bingung ya, ini SKP yang dimaksud ini penilaian kinerja atau apa gitu kan ya. Nah kalau misalnya di akreditasi rumah sakit ada istilahnya sasaran keselamatan pasien atau SKP. Nah ini minimal harus 80% teman-teman ya untuk dapat nilai paripurna ya. Kemudian ada yang namanya prognas atau program nasional. Nah jadi ruang lingkupnya itu ada 4 ya. Jadi keempatnya ini merupakan bagian dari bab topik utama teman-teman ya. Jadi ada babnya ya. Jadi ada bab manajemen RS, pelayanan berfokus pada pasien, sasaran keselamatan pasien, dan juga prognas atau program nasional. Jadi setiap bab ya itu punya lagi yang namanya standar ya. Nah, ada standarnya, ada 107 standar, 101 standar, 8 standar, 10 standar. Kemudian ada EP atau elemen penilaian yang lebih terperinci. Nah, kalau misalnya manajemen RS ya, kita bahas satu-satu. Kalau manajemen RS itu terkait good corporate governance. Jadi biasanya terkait administrasi, biasanya seputaran administrasi kalau manajemen RS ya. Kemudian kalau pelayanan berfokus pada pasien, biasanya good clinical governance. Artinya apa? Terkait dengan bagaimana kita memberikan pelayanan teman-teman secara klinis kepada pasien kita. Nah kalau SKP ini biasanya adalah langkah-langkah kita untuk melindungi teman-teman ya. Melindungi agar pasien kita ini tidak tidak celaka begitu ya. Jadi bagaimana kita memastikan mutu dan kualitas dari rumah sakit kita itu mengacu pada bagaimana kita memprioritaskan keselamatan mereka begitu. Nah, kalau misalnya program nasional itu pastinya bagaimana rumah sakit bisa mensupport program-program prioritas nasional ya. Jadi inilah ruang lingkup dari standar akreditasi rumah sakit. Nah, kemudian ada yang tadi kita jelaskan ya terkait bab dalam akreditasi rumah sakit. Nah, di sini yang ada adalah 16 bab ya, teman-teman. Peraturan terbaru yaitu ada manajemen RS, pelayanan berorientasi pada pasien, sasaran keselamatan pasien, sama prognas. Jadi ada dalam 4 bab ini dia ada beberapa standar. Nah, kalau di manajemen RS ada 7 ya. Ini adalah beberapa elemen-elemen di dalamnya ini ya, di dalam standar ini. Nah, kalau manajemen RS misalnya tata kelola rumah sakit ya atau TKRS, kemudian MFK, KPS, PPK, PMKP, kemudian ada PPI, ada MERMIK ya atau MR, MIK. Kemudian kalau di pelayanan berorientasi pada pasien itu ada AKP, PAP, PAB, HPK, kemudian PKPO, PP, dan juga KE. SKP itu cuma ada satu teman-teman ya, cuma ada satu, tapi di dalamnya ada lagi EP-nya lebih terperinci ya. Misalnya ada khusus untuk identifikasi pasien, kemudian komunikasi efektif, keamanan obat yang diwaspadai, dan lain sebagainya. Jadi ini bagian dari SKP. Jadi nggak kayak bab sebelumnya ya, seperti manajemen RS dan juga pelayanan berorientasi pada pasien, itu kan ada rincian standar. Kalau SKP itu udah langsung rincian
standarnya itu ya standar SKP begitu ya, dirinci dalam elemen-elemen penilaian. Sama dengan Prognas juga seperti itu ya teman-teman. Prognas itu terdiri dari pelayanan KIA, TB paru, HIV/AIDS, gizi dan juga KB di rumah sakit. Jadi inilah gambaran besarnya ya teman-teman mengenai 16 bab yang ada dalam standar akreditasi rumah sakit yang mewakili proses bisnis, patient safety dan juga Prognas. Jadi itulah kira-kira ya teman-teman gambaran dari bab untuk akreditasi rumah sakit. Nah ini dijelaskan lagi lebih rinci ya teman-teman. Kalau kelompok manajemen RS, tadi kan ada 7 rinci standar dalam bab manajemen RS. Itu ada tata kelola rumah sakit, kalau di TKRS ya dirinci lagi. Kemudian ada manajemen fasilitas dan keselamatan atau MFK. Itu ada lagi dirinci ya mengenai misalnya penggunaan ALPAR gitu ya, code blue kayak gitu-gitu, red code. Nah itu diatur dalam MFK. Nah kalau misalnya KPS itu biasanya perekrutan ya, jenjang karir ya, kemudian pelatihan diklat seperti itu diatur di dalam kualifikasi dan pendidikan dan staf ya teman-teman. Kalau tadi kan kalau TKRS meliputi bagaimana kita mengelola ya tata kelola rumah sakit, itu meliputi kepemilikan misalnya, struktur dan operasional rumah sakit itu biasa diatur dalam TKRS teman-teman. Kemudian ada juga yang namanya pendidikan dalam pelayanan kesehatan. Nah, kalau ini biasanya bagaimana kita memberikan cara perekrutan, orientasi ya, pembinaan, jenjang karir, pelatihan dan pemeriksaan kesehatan. Ini sama ya. Kalau EP-nya lebih terperinci, teman-teman bisa cek di Permenkes khusus untuk standar akreditasi rumah sakit ya teman-teman. Kemudian ada PMKP. Kalau PMKP ini terkait patient safety biasanya teman-teman ya. Jadi memastikan mutu dan pelayanan rumah sakit itu sesuai dengan standar begitu ya. Kemudian ada PPI, ini biasanya cuci tangan. Kemudian bagaimana kita perlakukan sampah medis seperti itu biasanya manajemen risiko ya, itu ada di PPI. Kemudian ada MERMIK ya atau MRMIK. Ini biasanya terkait dengan pencegahan dan pengendalian infeksi di rumah sakit. Jadi kegiatan pencegahan infeksi ya, terutama yang berhubungan dengan HAIS namanya, Healthcare Acquired Infection ya. Nah, kemudian ada juga untuk bab pelayanan berorientasi pada pasien ya, itu ada AKP. Jadi AKP ini mulai dari pasien masuk ya sampai dengan pasien nanti dirujuk atau pulang, itu diatur di dalam standar AKP. Kemudian ada pelayanan dan asuhan pasien. Nah, ini juga terkait bagaimana kita memberikan asuhan keperawatan, asuhan medis. Nah, itu diatur di dalam asuhan pasien ini. Kemudian ada pelayanan anestesi dan bedah ya. Ini terkait bedah ya, pelayanan bedah dan anestesi. Kemudian ada hak pasien dan keluarga ya. Ini biasanya bagaimana kita menginformasikan hak-hak pasien dan juga kewajiban pasien pada saat dirawat di rumah sakit. Kemudian ada pelayanan kefarmasian dan penggunaan obat atau PKPO. Nah, ini juga terkait ya teman-teman, kefarmasian. Kemudian ada pengkajian pasien dan juga KE ya, komunikasi dan edukasi. Jadi ini adalah beberapa standar yang ada di dalam bab pelayanan berorientasi pada pasien. Nah, kemudian kalau tadi ya kan sangat terperinci ya, ada standar-standarnya. Nah, kalau misalnya bab SKP dan bab Prognas, dia langsung ke ruang lingkupnya teman-teman. Jadi langsung ke elemen-elemen penilaiannya. Mulai dari kalau SKP ya ada identifikasi pasien, ada komunikasi efektif, keamanan obat yang diwaspadai ya, dan lain sebagainya. Jadi inilah sasaran-sasaran ruang lingkup yang ada di bawah sasaran keselamatan pasien teman-teman ya. Nah, kalau Prognas dia ada KIA, TB paru dan lain sebagainya. Nah, inilah menjadi acuan bagi teman-teman untuk ketahui ya standar-standar akreditasi seperti apa ya dari setiap bab standar akreditasi rumah sakit. Nah, kalau misalnya kita berbicara tarif ya untuk selanjutnya ya, untuk topik selanjutnya, kalau tarif survei akreditasi rumah sakit itu biaya survei akreditasi yang seragam pada semua LIPA teman-teman. Jadi semua LIPA itu punya tarif yang seragam dan ditentukan itu oleh Kemenkes. Jadi bukan ditentukan oleh lembaganya ya teman-teman, tetapi oleh Kemenkesnya. Nah, kemudian unit cost-nya mengacu pada standar biaya masuk teman-teman dari Kemenq. Jadi Kemenq menetapkan unit cost-nya. Jadi nanti akan mengacu pada anggaran yang SBM dari Kemenq itu sendiri. Kemudian dalam KMK tarif survei ya teman-teman, dalam bentuk paket biasanya. Jadi berdasarkan kelas rumah sakit. Jadi setiap rumah sakit itu kan punya perbedaan kelas tuh. Kalau klasifikasi rumah sakit kan ada rumah sakit D, kemudian C, B, A ya. Jadi itu
tarifnya akan disesuaikan dengan kelas rumah sakit. Kemudian tarif dihitung berdasarkan jumlah hari survei, teman-teman. Jadi kalau surveinya 2 hari mungkin akan lebih murah daripada yang 3 hari gitu. Sama jumlah surveyor yang bertugas. Jadi kalau surveyor yang cuma 2 orang itu akan lebih murah daripada yang 3 orang misal seperti itu. Jadi itu diatur dalam ketentuan tarif ya. Nah, tarif yang belum termasuk di dalamnya yaitu tarif transportasi, akomodasi dari surveyor ya pada saat di rumah sakit sama biaya pajak, teman-teman. Jadi biasanya biaya transportasi ya, misalnya penjemputan surveyor di bandara, kemudian mengantar beliau ya ke rumah sakit kita, akomodasi penginapan pada saat di lokasi itu biasanya ditanggung oleh rumah sakit, teman-teman ya. Jadi rumah sakit yang bersangkutan. Kemudian pembayarannya itu langsung ya teman-teman dari RS ke lembaga. Tarif memang ditentukan oleh Kemenkes, tetapi kita akan berkoordinasi lebih banyak dengan pihak lembaganya, teman-teman ya, dalam penentuan paket yang kita pilih, kemudian untuk transfer ya, pembayaran langsungnya. Nah, ini kira-kira gambarannya ya teman-teman untuk jenis rumah sakit, ada rumah sakit umum dan juga rumah sakit khusus. Nah, ada kelasnya ya, A, B, C, dan D. Jumlah surveyor ya, itu biasanya ditentukan oleh kelas rumah sakitnya, itu kira-kira hari telusurnya berapa, nah itu ditentukan budgetnya di sini teman-teman ya, sekian juta lah kira-kira ya. Nah, jadi biasanya ya survei ini dilaksanakan hybrid. Artinya apa? Pada saat telusur dokumen ya itu dilakukan secara daring, teman-teman. Jadi lewat Zoom biasanya. Nah, nanti setelah hari pertamanya Zoom, baru kemudian hari kedua dan hari ketiga itu dilaksanakan survei atau telusur lapangan. Jadi biasanya totalnya 3 hari, teman-teman. Jadi misalnya untuk rumah sakit umum ya, kelas A misalnya ya, jumlah surveyornya 4, kemudian jumlah hari telusur dokumennya 1 ya, secara online, kemudian telusur lapangannya 3 hari, berarti kan total 4 hari nih. Nah, tarifnya 56 juta. Tapi kalau yang dipilih adalah 2 hari, maka tarifnya 30 juta. Jadi itu kira-kira ya teman-teman ya. Jadi biaya akomodasi surveyor berupa penginapan atau hotel bintang 4 ya, dengan menggunakan kamar non eksekutif atau setara. Ini udah diatur semua teman-teman ya dalam penyelenggaraan akreditasi oleh Kemenkes. Kemudian batas tertinggi biaya transportasi itu mengacu pada standar yang sudah ditetapkan oleh Kemenkyu, teman-teman ya. Jadi ini ada daftar listnya ya teman-teman. Biasanya ada daftar untuk biaya-biaya transportasi dalam daerah yang menjadi ketentuan dari biaya perjalanan dinas biasanya, dan digunakan rute terpendek ya antara tempat akomodasi ke rumah sakit itu biasanya menggunakan rute terpendek begitu. Nah, kemudian transportasi lokal dari dan atau ke bandara dari tempat asal itu menggunakan at cost ya, dalam artian ya seperti aku jelaskan tadi, biaya yang sudah ditentukan untuk perjalanan dinas dalam negeri. Ini mudah-mudahan teman-teman yang kerja di sektor swasta itu mengerti ya, bagaimana memang kita di pemerintahan sudah ditetapkan tarifnya. Jadi kita nggak bisa real cost kayak misalnya kita sewa aja mobil jenis ini gitu untuk transportasi, itu nggak bisa. Jadi kita harus berpatokan pertama kali pada cost atau unit cost yang sudah ditentukan terkait biaya atau anggaran yang kita keluarkan untuk keperluan akreditasi. Nah, jadi kesiapan penyelenggaraan akreditasi rumah sakit itu tadi kita udah bahas ya, mulai dari penentuan lembaga. Pertama kita pasti harus menentukan siapa yang akan mengakreditasi kita. Kemudian penetapan standar akreditasi itu oleh Kementerian Kesehatan, ingat ya teman-teman. Kemudian penetapan biayanya itu ya oleh Menkes. Nanti kita akan pilih paket yang mana yang akan kita pilih ya, dan lembaga yang mana yang akan kita tunjuk ya, itu ditentukan oleh rumah sakit. Nah, tapi kalau standar sama tarif dasarnya itu ditentukan oleh Kementerian Kesehatan. Kemudian ada penyiapan surveyor akreditasi, penyiapan sistem informasinya karena semuanya berbasis online sekarang teman-teman ya. Nah, nanti ke depan setelah selesai akreditasi akan ada yang namanya pembinaan dan pengawasan lembaga akreditasi rumah sakit. Jadi tidak hanya rumah sakit yang diawasi, tetapi lembaga yang menyelenggarakan akreditasi pun itu diawasi teman-teman. Nah, jadi kemudian pastinya ada pedoman survei akreditasi rumah sakit. Nah, ini biasanya rumah sakit mengacu pada pedoman ini, teman-teman ya. Nah, jadi gimana teman-teman? Udah ada gambaran ya bagaimana penyelenggaraan akreditasi rumah sakit. Jadi kalau sekiranya ya, karena kemarin ada yang komen nih di YouTube aku, katanya penyampaiannya terlalu cepat gitu ya. Mungkin aku terlalu excited gitu ya, teman-teman, dalam menyampaikan informasi. Mudah-mudahan tidak mengurangi esensi dari tujuan utama aku ya, menyampaikan sharing-sharing mengenai topik-topik terkait kisi-kisi untuk kalian pelajari ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau mau agar lebih diperlambat itu bisa kalian atur ya di video YouTube-nya, senyamannya. Kalau ada yang mau lebih cepat juga bisa diatur. Mudah-mudahan bermanfaat ya teman-teman. Jadi ini kalau misalnya teman-teman tertarik untuk bergabung ya dalam program paket Tantu, jadi ada
paket tryout, ada juga paket untuk kelas ya teman-teman. Jadi kami setiap tahunnya buka untuk beberapa kuota ya. Jadi ini beberapa testimoni yang diberikan oleh teman-teman kalian ya, alumni kelas Tantu di tahun sebelumnya. Jadi ada yang sangat terbantu dengan apa yang sudah kami rancang ya di kelas Tantu. Jadi kalau misalnya kalian tertarik, kalian bisa follow dan ikuti ya. Jadi Tantu itu ada Instagramnya yang bisa kalian ikuti, dan informasi-informasi lebih lanjut terkait paket-paket juga ada di Instagram dipublikasikan. Oke, jadi segitu dulu teman-teman ya untuk video kelas Tantu kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk persiapan teman-teman tes ya di tahun ini. Mudah-mudahan apa yang menjadi harapan teman-teman itu bisa tercapai di tahun ini. Amin. Bisa NIF ya, bisa dapat NIP gitu ya buat teman-teman yang saat ini berjuang di SKB CPNS maupun kompetensi teknis P3K. Jangan lupa untuk pelajari juga kemampuan umum ya, terutama untuk teman-teman yang P3K, manajerial, sosiokultural, dan juga wawancaranya. Itu juga bisa membantu mendongkrak nilai teman-teman. Nah, kebetulan di tahun ini kan nggak ada passing grade ya teman-teman. Dan kalian yang admin kes ini dikhususkan hanya mengikuti SKB CAT saja. Jadi mudah-mudahan ini membantu ya untuk bisa lancar begitu ya, memperlancar tes teman-teman. Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan ya teman-teman, walaupun kalian sudah persiapannya matang begitu ya, bergadang begitu setiap hari itu bisa mulai dikurangi menjelang tes ya, dijaga performa fisik dan mentalnya, karena pada saat tes itu benar-benar suasana itu berbeda dengan kalian latihan di rumah ya. Jadi mudah-mudahan nanti bisa lebih siap lagi di bawah pressure atau tekanan suasana ujian begitu ya. Mudah-mudahan nanti bisa lancar ya. Tetap fokus pada diri sendiri, jangan lupa pantengin video kelas Tantu dari episode pertama sampai terakhir. Jadi mudah-mudahan itu bisa bermanfaat ya buat teman-teman mempersiapkan diri lebih matang lagi untuk menghadapi tesnya. Oke, jangan lupa ya teman-teman yang baru bergabung untuk share video ini, bisa like, kemudian subscribe YouTube dari Tantu supaya channel ini bisa makin berkembang ya. Jangan lupa juga komen di bawah ya teman-teman, kira-kira apa nih topik selanjutnya yang bisa kita bahas nih di video kelas Tantu selanjutnya. Oke, mungkin segitu dulu ya teman-teman. Sampai jumpa lagi di kelas Tantu selanjutnya.